Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat kawan-kawan semua? Saya harap teman-teman semua dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya bisa growth dan tetap hasilkan cuan dari pasar modal Indonesia. Oke, pada video kali ini saya akan membahas 3 saham dari sektor rokok ya. Ada saham apa saja? Saham yang pertama ada Gudang Garam Tbk atau GGRM, kemudian ada HMSP, dan yang ketiga ada Wismilak atau WIM ya. Kenapa saya bahas 3 saham ini atau sektor rokok? Karena kalau teman-teman lihat ya, 2 hari terakhir ini saham-saham sektor rokok mulai mengalami pergerakan ya. Apakah ini menjadi tanda awal untuk perbalikan arah atau ini hanya sentimen sementara ya? Atau apa sih penyebabnya kenapa saham seperti Gudang Garam, HMSP mengalami kenaikan? Jadi pastikan buat teman-teman tonton video ini sampai selesai. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung masuk ke pembahasannya untuk saham yang pertama. Saham yang pertama ada Gudang Garam ya. Kita cek beritanya. Ini melalui cnbcindonesia.com ya. Jajal masuk tol saham Gudang Garam atau GGRM mengepul lagi. Ini beritanya baru hari ini ya, tanggal 25 Januari 2023. Kita cek beritanya ya. Saham emiten produsen rokok asal Kediri yakni PT Gudang Garam Tbk atau GGRM terpantau kembali melesat pada perdagangan sesi 1 Rabu tanggal 25 Januari 2023 ya. Saham GGRM melesat 5,45% ke posisi 19.825 per unit ya. Kemudian kita cek beritanya lebih dalam ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa sebelumnya saham dari GGRM juga sempat ditutup melejit 9,78% ke posisi 18.800 per unit ya pada perdagangan Selasa kemarin. Dalam 4 hari terakhir termasuk hari ini saham GGRM sudah berada di zona hijau. Nah, kabarnya kenapa? Ternyata ada kabar dari perseroan yang akan menggarap tol Kediri Tulungagung ya. Ini menjadi respon positif atau menjadi sentimen positif oleh investor dan akhirnya kembali mendongkrak untuk saham GGRM ya. Nah, GGRM sendiri ini dikabarkan akan memulai pembangunan jalan tol Kediri Tulungagung dengan nilai investasi 10,25 triliun pada kuartal kedua tahun 2023 ya. Jadi jelas bahwa Gudang Garam ini memasuki atau mulai berinvestasi selain ke rokok ya. Dia memulai atau membangun jalan tol Kediri Tulungagung dengan total nilai investasi itu 10,25 triliun rupiah. Nah, kita kembali ke chartnya ya untuk GGRM. Kalau dilihat dari beritanya cukup menjadi sentimen yang positif untuk mengangkat pergerakan dari GGRM dan terbukti kalau teman-teman cek ya, seperti yang teman-teman ketahui bahwa saham GGRM mengalami atau melanjutkan kenaikannya ya ke level Rp20.050 ya atau mengalami kenaikan 6,65% ya. Jadi cukup tinggi. Nah, apakah ini menjadi tanda perbalikan arah? Kalau dilihat sebenarnya dia masih meretest EMA 50 ya. EMA 50-nya di mana? EMA 50-nya ada di level 19 ribuan. Sedangkan EMA 200-nya ada di 23.900 ya. Jadi EMA 50 di bawah EMA 200 menunjukkan dia masih dalam fase downtrend. Tetapi kalau saya buatkan dinamis trendline dengan menghubungkan 2 titik terluar ya. Ya, 2 titik terluar ini sebenarnya ada tanda-tanda dia patah tren secara minor ya. Kemudian kalau dilihat secara lebih jangka panjang ya. Di sini ada kemungkinan atau besar kemungkinan untuk saham GGRM ini akan breakout dari EMA 50-nya. Kalau seandainya dia breakout dari EMA 50 minimal dia ada tanda-tanda ya mulai ada perbalikan arah, tetapi memang perjalanannya
perjalanannya masih cukup panjang atau relatif panjang. Kenapa? Karena dia harus melewati ya area resist 22.000 sampai dengan 24.000 di EMA 200-nya ya. Jadi perjalanannya cukup panjang. Apakah sentimen dari masuknya saham Gudang Garam ini atau emiten Gudang Garam ini ke pembangunan jalan tol mampu mengangkat harga sahamnya ya? Kalau teman-teman cek ya, ini jelas masih dalam fase downtrend ya, cukup parah ya, dari area 32 ribuan turun ya, sampai dengan area 18.000, 17 ribuan. Jadi relatif masih teman-teman harus wait and see ya. Kalau mau fast trade itu mungkin masih bisa, tetapi dengan harganya yang relatif tinggi seperti ini ya, cukup premium ya harga sahamnya, lebih baik menurut saya modal yang teman-teman pakai untuk scalpingan bisa dialihkan ke saham-saham yang volatilitasnya cukup tinggi. Untuk membantu teman-teman, saya coba cekkan broker summary-nya dari saham GGRM. Kita coba cekkan di sini. Ini GGRM dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 ya. Ini kita bisa cek di sini. Ya. Ini jelas ada akumulasi ya. Oleh siapa? Oleh PD, Aset, AI, IF, TP. Yang jual siapa? BK, SKI, CC, RX, dan ES ya. Kalau teman-teman lihat harga rata-ratanya ini di area 19 ribuan ya, under 20 ribu. Jadi posisinya sekarang kalau kita pakai 19.000 itu sudah floating profit ya. Tetapi kalau di 19.800 atau 700 floating profit walaupun masih tipis. Seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mungkin sudah punya atau holder dari saham GGRM, apa yang bisa dilakukan? Apakah bisa averaging down? Teman-teman lebih baik untuk tidak averaging down. Kenapa? Takutnya ini hanya pantulan atau kenaikan sementara ya, sebelum dia melanjutkan penurunan kembali setelah sentimennya mulai mereda. Seperti itu. Nah, buat teman-teman yang belum punya nih, apa yang harus dilakukan? Ini kan sudah kenaikannya 2 hari terakhir ini cukup tinggi. Apakah bisa entry? Kalau teman-teman mau entry, teman-teman bisa lihat dulu ya, wait and see dulu. Apakah saham GGRM ini mampu bertahan atau confirm breakout dari EMA 50-nya ya, di area 19 ribuan. Kalau seandainya besok saham Gudang Garam ini masih dibuka di level di atas 19.000 atau mampu bertahan di atas level 19.000, berarti dia confirm berada di atas EMA ya. Itu baru teman-teman bisa mulai spekulasi buy untuk target terdekat di area 22.000 ya. Ada area resist ya. Ini jelas area support sebelumnya sekarang menjadi resisten ya. Seperti itu. Itu untuk Gudang Garam. Kita lanjut ke saham kedua, ada HMSP atau HM Sampurna ya. Untuk HMSP sendiri juga mengalami kenaikan ya. Hari ini mengalami kenaikan 5,85% ke level 905. Kalau dilihat atau teman-teman cek ya, di sini dia masih menguji EMA 50-nya. EMA 50-nya ada di mana? Di level 880, sedangkan EMA 200-nya ada di 940 ya. Kalau dilihat ini volumenya 2 hari terakhir cukup tinggi ya, cukup stabil hari ini dan kemarin ya, mengalami kenaikan, volumenya cukup spike ya. Seperti itu. Kemudian garis MACD ini mulai mengarah ke atas, yang sebelumnya dia cenderungnya mengarah ke bawah, mulai sideways, sekarang mulai ke atas kembali. Seperti itu. Untuk membantu teman-teman, kita coba cekkan ya broker summary-nya dari HMSP. HMSP. Kita coba cek di sini, ini ada jelas akumulasi ya. Cukup masif oleh AI, BB, Aset, TP, ZP ya. Yang jual siapa? PD, YP, CS, CC, SKI. Harga rata-rata kalau teman-teman lihat ya, ini under 900, area 880, 870 ya. Kita asumsikan rata-rata 870.
880, 870 berarti dia sudah floating profit ya. Walaupun belum terlalu besar tapi sudah posisi floating profit seperti itu. Nah, buat teman-teman apakah bisa entry untuk saham HMSP? Kalau untuk investasi teman-teman perlu pikirkan ulang ya. Untuk investasi pikirkan ulang, tetapi kalau seandainya untuk swing trade memanfaatkan momentum, teman-teman bisa tunggu apakah saham HMSP ini berhasil breakout dari EMA 50-nya ya di 880-an. Kalau seandainya besok itu saham HMSP masih berada di atas area EMA 50 ya, atau seandainya dia dikasih koreksi tetapi masih stay di atas EMA 50, teman-teman mungkin masih bisa spekulasi buy untuk target di area resist EMA 200 ya, 940 itu mungkin masih bisa. Tetapi kalau seandainya dia dibuka dan tidak mampu breakout dari EMA 50, teman-teman mendingan jangan masuk ya. Skip saja seperti itu. Potensi apakah ini ada perbalikan arah? Kalau dilihat perjalanannya relatif lebih panjang ya, masih panjang. Tetapi kalau dilihat dari area resist yang cukup berdekatan, kemungkinan untuk bisa perbalikan arah dibandingkan dengan GGRM ya, secara harga, secara chart itu lebih mudah untuk HMSP ya, seperti itu. Kita lanjut ke saham ketiga, ada WIM atau Wismilak Inti Makmur. Ini juga saham rokok ya. Untuk WIM sendiri hari ini mengalami kenaikan hampir 5% atau lebih tepatnya 4,79% ke level 765. Kalau dilihat secara EMA 50 maupun EMA 200 jauh lebih bagus WIM ya. EMA 50-nya ada di 690 sedangkan EMA 200 ada di 640-an. Jadi posisi EMA 50 di atas EMA 200 dia menunjukkan masih uptrend ya. Walaupun secara minor ini sebenarnya dia tidak strong uptrend ya. Karena kenapa? Sebenarnya dia mengalami kenaikan cukup tinggi, kemudian terjadi pantulan, gagal bertahan di atas EMA 50, turun kembali dan sekarang berhasil kembali di atas EMA 50 seperti itu. Nah, apakah teman-teman bisa entry di posisi sekarang? Ya, itu mungkin pertanyaannya. Kalau dilihat secara volume di sini, kenaikannya volumenya tidak terlalu spike ya, tidak terlalu spike. Kemudian garis MACD yang sebelumnya dia mengarah ke bawah, perlahan-lahan sudah mulai mengarah ke atas, mengindikasikan apa? Ada tekanan atau dorongan belinya cukup tinggi. Nah, kita cek dulu broker summary-nya dari WIM. Apakah benar ada akumulasi? Kita coba cek WIM. Tanggalnya sama ya, tanggal 23 sampai dengan tanggal 25. Ini jelas ada akumulasi ya. Ada akumulasi oleh siapa? Oleh KK, YP, XL, XC, JP ya. Harganya pun teman-teman bisa cek 740-an ya. 740-an berarti di area sini ya. Berarti sebenarnya dia sudah floating profit walaupun masih tipis. Seperti itu. Nah, teman-teman apakah bisa entry? Kalau saya coba bantu cekan menggunakan dinamis trendline ya. Sebenarnya secara tren ya, kalau tadinya dia uptrend, kemudian dia cenderungnya sudah mulai downtrend ya dari Oktober 2022 sampai dengan Januari awal itu cenderungnya dia downtrend. Tetapi sudah confirm patah tren downtrendnya itu ketika tanggal 16 Januari 2023 ya, ketika dia mampu patahkan dinamis trendline, kemudian meretest EMA 50 dan beberapa hari konsolidasi, kemudian berhasil breakout ya, seperti itu. Jadi sekarang posisinya dia kembali di atas EMA 50. Nah, pertanyaannya, apakah teman-teman bisa entry posisi sekarang? Kalau saya lihat di sini kan ada beberapa candle sudah hijau ya. Mungkin berikan waktu untuk konsolidasi ya, koreksi. Kalau dikasih seandainya konsolidasi atau koreksi, teman-teman bisa spekulasi buy ya di area sana. Lebih baik di mana? Di area sekitar 700 ya, EMA 50-nya ya, EMA 50 dan support psikologis di 700. Semakin dekat dengan level 700 semakin bagus buat teman-teman. Untuk target di mana ada area resist ya di sekitar
820 sampai dengan 860-an di sini. 870 itu mungkin ya. Tapi perkiraan di sekitar 800 820 itu masih cukup oke. Ya. Nah, kemudian apakah perbalikan arah? Kalau dilihat jelas ya, secara tren ini jauh lebih bagus untuk WIM. Kesimpulannya bagaimana antara GGRM, HMSP, dan WIM? Kalau teman-teman mau masuk di sektor rokok, teman-teman lebih prefer menurut saya itu WIM ya. Walaupun GGRM dan HMSP 2 hari ke belakang mengalami kenaikan cukup tinggi. Seperti itu ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video analisa saham berikutnya.